Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga kepada saudara-saudara kami yang sedang mengikut kebaktian secara online dimanapun Anda berada. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Surya bisa pimpin kami. Amin. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah ini yang jarang kita dengar dan juga saya jarang mengkhotbahkannya ya. Oke, hanya menyinggung-menyinggung saja, yaitu mengenai satu topik yang saya ambil dari Wahyu. Nah, kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 kita baca sampai ayat yang ke-6 ya. Saya baca demikian ya, saudara perhatikan ya. Wahyu pasal 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Demikian pembacaan. Nah, melalui konteks ini, tema ini, di mana Rasul Yohanes ya menjelaskan mengenai tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, tema saya hari ini, siapa yang boleh atau yang tinggal di dalam kerajaan 1000 tahun. Selamat datang kembali ini ya. Ya, jadi temanya siapa saja atau siapa yang boleh, ya kan? Diam, ya tinggal di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kita berbicara mengenai kerajaan, ya tentu adalah satu kondisi di mana ada raja, ya, ada wilayah, ada orang yang dipimpin di satu wilayah, satu lokasi. Ya kan? Kalau kita lihat di dalam Alkitab,
Nah, diperkirakan kerajaan yang pertama di dunia ini, ya kemungkinan besar ya, kita bisa mengatakan itu seperti kerajaan Mesir. Rajanya Firaun ya, paling tua ya kan? Ya kan? Dan juga setelah Mesir juga ada kerajaan Assyria, ada juga ada namanya kerajaan Persia, Babilonia, itu kerajaan-kerajaan itu. Lalu di Eropa juga ada ya namanya kerajaan yang kemudian muncul menjadi superpower, yaitu kerajaan Romawi. Nah, itu namanya kerajaan, kerajaan. Oke. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah di dalam Alkitab, ya kalau kita lihat baca di dalam Injil, di mana Yesus Kristus, ya di dalam penampakan dia atau dia menyatakan dirinya ya kepada umat Yahudi atau orang Yahudi, ya pertama kali apa yang dia sampaikan kepada umatnya adalah bertobatlah kamu ya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus loh. Nah, sebelum Yesus menyampaikan ini, sudah ada orang yang terlebih dahulu menyampaikan itu. Siapa dia yang menyampaikan? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang telah ditentukan, yang ditetapkan, yang dipilih oleh Allah untuk mendahului Tuhan Yesus. Maka itulah dia berteriak-teriak di padang gurun ya kepada orang Yahudi, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kan begitu. Nah, mereka mendengar itu, kerajaan surga mendekat. Ya, orang-orang Yahudi ngerti, sangat paham mengenai isi berita itu. Kenapa? Karena mereka tahu anak Allah, yaitu Mesias, akan datang menyelamatkan mereka dan mendirikan kerajaan. Nah, kata kerajaan. Kerajaan surga. Maksudnya kan, kerajaan. Gitu loh. Nah, ada yang datang bertobat dan dibaptis. Gitu, percaya. Nah, kemudian Yesus kan datang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan? Ya, kemudian setelah selesai dia puasa kan, Yesus pergi ya menampakkan diri kepada publik orang Yahudi, menyampaikan berita yang sama. Tobatlah kamu kan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, saudara-saudaraku. Nah, apa yang Yesus sampaikan ini adalah dia ingin memulihkan kembali kan kerajaan yang telah hilang. Kerajaan apa itu? Kerajaan Daud dah ada lagi. Zaman Yesus siapa yang berkuasa? Kerajaan Romawi. Romawi. Ya kan? Menguasai tanah Palestina itu. Ya orang Yahudi nggak ada raja. Kerajaannya sudah hancur. Ya, kerajaan yang utara disebut kerajaan Israel telah ditakluk oleh Assyria, hancur. Kemudian kerajaan Yehuda, nah kerajaan Yehuda itu ada dua suku itu dari kerajaannya Daud itu juga ditaklukkan oleh Babilonia. Jadi semuanya hancur gitu loh, nggak ada lagi. Nah sampai di zaman Yesus mereka nggak ada kerajaan, nggak ada. Nah Yesus datang. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Datang kepada umatnya. Bertobatlah kamu. Kata bertobat kan artinya. Bertobat artinya apa? Dalam konteks ini, you harus bertobat. Memang bertobat dalam artinya jangan berjahat. Tapi kalau ini bertobat artinya you harus percaya. Aku adalah Mesias yang diutus. Apa yang terjadi? Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, saudara-saudara. Ya kan? Nah, apa yang terjadi? Ya, jadi kerajaan surga ini mau ditawarkan Yesus kepada mereka, mereka menolak Yesus. Nah, Yohanes pasal pertama kan jelas. Dia datang kepada miliknya apa?
tidak menerima dia, menolak Yesus. Ya, hanya ada segelintir orang secara pribadi yang terima Yesus, yang percaya, yang mengikut Yesus. Tapi secara bangsa mereka tidak menerima Yesus, menolak Yesus. Nah, apa yang Yesus mau tawarkan? Ini kerajaan ini sudah dekat. Aku mau berikan kepada kamu, pada bangsa ini. Kamu harus terima saya dong. Percaya kepada saya loh. Nah, mereka mengadili Yesus, menghukum Yesus mati disalib. Apa yang terjadi? Kerajaan surga disuspend. Artinya apa? Ditunda. Tidak terjadi. Nah, sekarang begini. Supaya kita tidak jadi bingung. Nah, kerajaan surga itu harus kita bedakan dengan kerajaan Allah. Ya, ini dulu kita banyak bingung ya. Tidak paham, tidak mengerti. Kita pikir kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sama. Tapi kalau dalam konteks pemahaman kita secara rightly dividing, harus dipilah-pilah dengan benar, maka kerajaan surga dan kerajaan Allah itu berbeda. Di mana bedanya? Apa bedanya kan begitu kan? Nah, kalau kerajaan surga yang ditawarkan oleh Yesus, ya, itu adalah kingdom of heaven, itu ya, adalah satu kerajaan yang bisa dilihat. Mengerti ya, dilihat ya? Ada rajanya, ada orang yang dipimpin, ada wilayahnya. Itu kerajaan. Nah, itu yang Tuhan ingin berikan kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena kerajaan Daud sudah hilang. Paham ya? Nah, sekarang lalu di Injil juga ada mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan apa? Saya harus cari kerajaan di timur. Ada suatu kerajaan yang bisa membawakan saya damai sejahtera. Nah, ini kan konsepnya orang Buddha ya. Saudara bilang ke timur cari kerajaan. Gitu kan? Nah, jadi kerajaan Allah itu adalah harus diartikan adalah spiritual kerajaan. Kerajaan rohani yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Yang mengenai apa? Spiritual, rohani, masalah rohani, masalah apa? Kebenaran, masalah begini. Ya, kalau saya kasih contoh ya. Kalau kita mau mengerti tentang you must be born again, kamu harus dilahirkan kembali. Itu masalah fisik atau rohani? Kan Nikodemus tua guru katanya, dia kan pakai rabe. Bagaimana mungkin aku sudah tua, masa aku bisa masuk ke dalam rahim ibuku dulu? Kamu nggak ngerti katanya. Kamu kan guru, kamu kan teachers of the Jews, kok kamu nggak ngerti? Nah, nggak ngerti dia. Nah, itu adalah rohani, arti rohani. You must be born again, kamu harus dilahirkan kembali, artinya secara rohani. Itu masuk ke dalam kerajaan Allah, bukan kerajaan surga. Nah, saudara sudah mulai paham ya? Ya kan? Memang di dalam Injil kadang-kadang kerajaan surga dan kerajaan Allah itu interchangeable. Interchangeable itu artinya sama pemahamannya. Tapi harus lihat konteksnya. Harus lihat konteks isinya. Oke? Nah, saudara-saudara yang sekalian dalam Tuhan. Jadi jelas ya bahwa Yesus ingin menawarkan kerajaan surga adalah fisik, kerajaan yang bisa dilihat, tapi mereka tolak, postpone atau disuspend sampai bangsa-bangsa lain sudah masuk penuh. Menurut Rasul Paulus di pasal yang ke Roma 11 gitu loh. Nah, sekarang dipostpone. Kenapa? Pada waktu Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, itu muridnya bertanya kembali, Tuhan, mau nggak saat ini kerajaan Israel, dipanggil itu kerajaan Israel dipulihkan? Yesus jawab apa?
kamu tidak perlu tahu waktunya. Kamu pergi ke Yerusalem, di sana kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Dan apa? Pergi beritakan Injil. Nah, itu yang mereka beritakan. Injil, Injil. Nah, Injil ini ada hubungannya dengan apa? Kerajaan Allah. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat kan? Tapi bisa dipaham, bisa dimengerti, dan bisa touch our heart, our spiritual, mengenai kerajaan surga itu. Ya, sangat jelas, saudara-saudara ya. Oke. Ya, jadi kerajaan surga akan hadir. Kapan terjadi? Saya tidak tahu. Kalau Yesus datang, dia akan mendirikan, dia akan memulihkan lagi kerajaan Daud. Nah, sekarang begini. Banyak orang Kristen, banyak gereja tidak percaya Yesus akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun itu maksudnya apa? Jadi ada durasinya 1000 tahun. Sekarang sejak Yesus lahir sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? 2250. Oke lah, kita hitung dipotong 4 tahun. Yesus berdediksi Yesus lahir 4 ED. Ya, dihitung dari situ. Oke, jadi 2020 ya. Ribu tahun sekarang loh. Panjang ya juga. Nah, nanti Yesus akan menjadikan 1000 tahun gitu loh. Oke. Nah, apa saja maksud saya orang-orang Kristen yang tidak percaya mengenai kerajaan 1000 tahun atau kita katakan kerajaan surga. Tahu nggak saudara? Banyak gereja yang tidak percaya ini. Nah, saya kasih contoh. Yang pertama-tama itu gereja Katolik. Saudara harus ngerti. Katolik tidak percaya. Kenapa? Semua nubuatan di dalam Matius 24-25 tentang penganiayaan itu sudah terjadi dulu. Telah terjadi bangsa Yahudi. Dan juga sudah terjadi pada zaman gereja abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Setelah abad mau masuk abad ketiga terakhir, itu Konstantin mengatakan, tidak boleh lagi menganiaya orang Kristen. Nah, jadi kerajaan 1000 tahun harus dipahami adalah kerajaan yang harus dirohanikan. Nah, saya perhatikan. Dirohanikan bahwa sekaranglah zaman sejak gereja berdiri itu sudah dilakukan atau sudah berlaku kerajaan surga. Ya sudah, artinya kerajaan 1000 tahun. Sekarang itu ajaran Roman Katolik. Kenapa? Mereka memahaminya secara rohani, spiritual, not literal. Nah, mereka nggak percaya. Yesus datang mendirikan 1000 tahun, tidak percaya. Apalagi gereja yang lain, gereja Ortodoks Timur, mereka itu satu grup mereka. Kemudian kalau tahu nggak, gereja Reform, pasti pentoma, kita nggak boleh ngomong aja nggak apa. Memang dia pengunjung-unjung, nah, tapi dia nggak pernah khotbah tentang 1000 tahun. Mereka memang menolak. Mereka amilenium. Nah, tidak percaya Yesus datang 1000 tahun. Gitu. Nah, ini termasuk juga gereja Protestan. Gereja Protestan siapa saja? HKBP. Nah, itu Protestan. GBI, GKI. Kemudian GPDIB, Gereja Protestan Timur. Terus gereja yang lain ada yang tidak percaya. Nah, mereka mengatakan, gini, sekarang sudah berlaku 1000 tahun. Kita, orang Kristen, adalah umat Tuhan. Kita pengganti umat Israel. Paham ya, saudara ya? Jadi mereka mengatakan, kita ini pengganti umat Israel. Maka timbullah banyak orang Kristen mengatakan Israel modern bukan Israel Alkitabiah. Maka mereka
tidak mendukung Israel. Mereka mendukung Hamas. Nah, kenapa? Karena Hamas atas nama Palestina. Sudah. Orang Kristen loh. Kenapa? Karena pemahaman ini teologi replacement, pergantian. Saya dengan posisi umat Tuhan, umat Israel. Itu melanggar semua nubuatan perjanjian lama dan juga bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus di Matius pasal 24-25 dan juga bertentangan dengan ajaran Rasul Paulus. Paulus mengatakan di Roma 10, aku ini orang Ibrani, suku Benjamin, Yahudi, Farisi, umat pilihan. Tuhan Allah Yehova Elohim tidak membuang umat Israel. Saudara tahu. Mereka menolak Injil. Yes. Doa saya supaya umatku, umat bangsaku, mereka boleh diselamatkan dan mau terima kebenaran Allah. Mau terima kebenaran apa? Mau terima Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat. Itu doa Paulus. Paulus mengatakan di Roma pasal 11, umat Israel yang dianggap oleh gereja ini yang sudah dibuang pengganti itu melanggar Roma pasal 11. Kenapa? Karena umat Israel menolak Yesus, cabang pohon zaitun yang sudah dipotong itu nanti satu hari akan dibalik lagi, dicangkok kembali ke pokok zaitun kepada Yesus. Setelah genap jumlah orang bangsa lain masuk penuh, maka Israel akan kembali. Di mana gereja, nah gereja Tuhan ini akan diangkat di rapture. Maka Tuhan akan berurusan dengan orang Yahudi atau bangsa Israel kembali di zaman 7 tahun tribulasi. Tetapi sebelum Yesus turun, antikris menguasai dunia ini, saudara-saudara. Oke. Nah, ini perlu kita pahami dulu ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang bisa memahami, mengerti apa yang akan terjadi. Ya, nubutan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi? Supaya kita menjadi orang Kristen mengerti, memahami semua ini, saudara-saudara ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa akan hadir nanti kerajaan 1000 tahun yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dia akan menjadi raja orang Yahudi seperti yang ditulis di kayu salib di mana Yesus salib oleh Pilatus. This is the King of the Jews. Nah, kalau Yohanes tambah lagi. Jesus Christ of Nazareth is the King of the Jews. Tambah. Dia akan jadi raja. Saudara-saudara. Sesuai dengan Alkitab. Kenapa kita sebagai orang Kristen tidak mau percaya? Tidak mau percaya bahwa nubuatan itu harus diartikan bukan hanya rohani, tetapi harus diartikan literal, harfiah. Kalau 1000 tahun ya 1000, nggak bisa 1000 jadi satu hari jadi 1000 tahun. Bukan maksudnya begitu. Ini mengenai kerajaan. Ingat, ini masalah kerajaan loh. Di mana Yesus akan menjadi raja. Nah sekarang kita tanya, Yesus ada di mana sekarang? Di sebelah kanan Allah Bapa kan? Apa dia sudah jadi raja belum? Oh enggak, iya. Raja spiritual katanya, rohani. Yesus akan menjadi raja benar-benar harfiah, literal nanti. Harus kita mengertikan sudah. Makanya dia akan jadi raja. Jelas. Nah, saudara, di dalam konteks Wahyu pasal 20, ini mengenai kerajaan 1000 tahun sampai 6 kali loh disebut loh. Masa nggak percaya lagi? Oh ini rohani. Ini dirohanikan ke dalam gereja. Nah saya mau tanya, di mana keadaan
1000 tahun di dalam gereja. Ada damai, ada problem, ada masalah, ada. Kalau namanya kerajaan 1000 tahun di periode itu no problem, no krisis, tidak ada perang, penuh damai semuanya. Kan gitu. Nggak ada nggak di gereja? Gereja banyak terjadi skandal di dalam gereja, terjadi perpecahan. Banyak orang yang menjadi hipokrit. Nah, kan begitu. Kalau di dalam kerajaan itu mana ada lagi begitu semuanya? Ada. Kondisinya semuanya aman, damai, penuh makmur, penuh sejahtera. Kenapa? Yesus yang memimpin. Kan begitu. Nah, sekarang kerajaan 1000 tahun akan hadir bila Yesus Kristus dengan para kudusnya datang dan dia akan selamatkan Israel yang akan dihantam habis oleh musuh-musuhnya. Nah, kemudian dipulihkan lagi lah. Dipulihkan kerajaan Daud. Itu yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Atau kerajaan surga. Oke, nah sekarang pertanyaannya, siapa yang tinggal di kerajaan 1000 tahun? Yang bisa atau yang boleh? Siapa? Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Yang pertama, orang yang tinggal, yang bisa, yang boleh tinggal dalam kerajaan surga 1000 tahun yang dipimpin oleh Yesus Kristus, mereka yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu adalah mereka yang boleh masuk. Lah, mereka yang bagaimana? Mereka yang sudah mati, mereka bangkit kembali dengan tubuh yang mulia, dan kita yang hidup seperti yang hidup tiba-tiba diubah. Di mana ubahnya saya tidak tahu. Itu misteri. Nggak ada orang bisa yang tidak, saya nggak bisa, nggak berani. Kenapa? Dengan Alkitab, dengan sekejap tiba-tiba kita punya tubuh ini tidak mati, tapi tiba-tiba bisa hilang dan terangkat ke surga bersama dengan orang yang dikubur dulu, yang dibangkit, bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah mereka yang akan bersama dengan Yesus nanti di dalam kerajaan. Di mana kita dapat ayat ini? Ayat ini kita bisa baca di 1 Tesalonika pasal 4, Saudara. Nah, saudara bisa baca di rumah aja ya, atau nanti bisa baca. Saya tidak usah baca seluruhnya. Oke. Nah, saya hanya baca ada beberapa ayat saja ya, mengatakan demikian. Di 16. Sebab pada waktu tanah diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Puji Tuhan. Jadi kekasih kita, orang tua kita yang percaya kepada Tuhan, mungkin saudara sudah lupa di mana kuburannya. Mungkin sudah menyatu dengan debu, dengan tanah. Bagaimana Tuhan bisa bangkitkan itu ya? Ini memang misteri. Misteri, saudara, benar. Mereka yang mati mungkin dilemparkan ke laut. Di mana lagi? Tubuhnya kan sudah hancur. Bagaimana Tuhan bangkit mereka? Saya tidak tahu. Saya harus ngomong, saya tidak tahu. Tapi Alkitab bilang akan dibangkitkan. Gimana caranya? Nah, itulah misteri. Oke? Nah, kemudian sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau yang milenium, yang tidak milenium, puji Tuhan, kita bersama dengan Tuhan selamanya, tidak lagi ada kerajaan 1000 tahun. Anda harus kembali ke Alkitab. Kerajaan akan berdiri di bumi ini, akan direnovasi, akan menjadi seperti Taman Firdaus. Luar biasa. Akan jadi taman seperti Firdaus. Nah, kitalah orang percaya yang akan tinggal di sana bersama dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Oke, yang kedua, siapa yang boleh, yang bisa tinggal di sana? Yaitu para martir yang dibunuh oleh antikris. Yang menolak tanda 66, yang tidak menyembah kepada patung binatang itu. Mereka
mereka yang mati di dalam masa tribulasi. Saudara, di mana kita bisa dapat? Nah, seperti yang kita baca tadi di kitab Wahyu pasal 20. Nah, mari kita lihat lagi kembali ya, saudara ya. Nah, inilah satu pengharapan di mana orang-orang mereka tidak takut mati. Mereka rela, mereka penggal. Kenapa? Karena mereka sadar tahu mereka akan hidup dan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka itu gimana kita lihat di Wahyu pasal 20 itu tadi. Saudara perhatikan ya. Di ayat yang keempat. Coba kita baca ya yang keempat. Ayat keempat. Oke. Nah, gini. Oke. Mari kita lihat. Ayat yang keempat ya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena apa? Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tanda. Tandanya apa? Tanda yang 66 dulu. Pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa berapa tahun? 1000 tahun. Oh, sudah. Makanya sekarang kita tidak pikir ya orang Kristennya. Kenapa sampai mereka tidak mau menyangkal imannya ya? Seperti yang I have decided to follow Jesus. Pertama, keluarga ini terima Tuhan Yesus. Mereka diancam. Jangan Yesus, atau kamu bunuh. Sudah kalau saya ya dengar ceritanya, dalam hati kita memang ada perasaan sedih. Sedih. Tetapi kok dia mau bertahan sampai diancam. Kami bunuhmu, bunuh istrimu, satu, bunuh anakmu. Kamu melihat, gitu loh. Coba bayangkan, kalau tidak, kamu pun di mana? Satu-satu istrinya dibunuh depannya, anaknya, kemudian dia pun dibunuh. Makanya pujian ini, I have decided to follow Jesus. Kenapa mereka mau begitu ya? Apa mereka sudah gila ya? Kenapa enggak? Nah, karena mereka tahu kalau mereka mati tubuh, hanya tubuh yang mati, tapi jiwanya selamat. Satu hari mereka akan bersama Tuhan Yesus. Di mana? Di kerajaan 1000 tahun. Kita mendapat upah. Dunia ini bukan tempat rumah kita. Dunia ini penuh kesusahan, penuh penderitaan. Oke? Nah, kemudian saudara, kita lihat lagi. Mereka yang boleh tinggal. Mereka yang selamat dari antikris pada masa tribulasi besar. Karena mereka dikejar-kejar. Mereka lari. Itu orang Yahudi yang tidak mau pasang itu, yang tidak mau ikut antikris, bangsa-bangsa lain, mungkin mereka orang Kristen dulu namanya, tapi not born again Christian, yang tidak diangkat, mereka mau situ sadar. Mereka lari ke hutan dan sembunyi-sembunyi. Sembunyi mereka ya. Tapi mereka selamat, kan begitu. Tidak dipanggal kepalanya. Ya, itu mereka. Nah, ini bisa kita lihat tidak di Matius pasal 25 ayat 31 34. Ini mengenai tentang penderitaan bukan hanya dalam konteks gereja, tetapi khususnya konteksnya adalah orang Yahudi yang menderita dianiaya. Nah, banyak orang Kristen menafsir ini, orang Yahudi sudah menderita sejak dianiaya zaman Kaisar. Mereka kan tersebar sudah. Kemudian mereka menderita lagi. Holocaust 6 juta mati. Saudara, tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah nanti penderitaan yang besar. Dia 7 tahun masanya itu. Ya mereka ada yang selamat dan tidak. Tubuhnya tidak dipenggal ya. Mereka tuh lari. Kalau kita baca di Matius 24, 25 itu. Mereka pergi ke Yordan lagi. Nanti Tuhan akan pelihara mereka. Luar biasa. Nah, orang-orang bangsa lain yang selamat dan yang menolong orang Yahudi, nah, mereka juga akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini letaknya saudara. Keselamatan dalam masa tribulasi berbeda dengan masa di dalam gereja anugerah. Mereka harus, kalau berbuat baik,
Kepada orang Yahudi, Anda selamat. Kok bisa ya? Nah, sekarang zaman gereja, banyak orang mau buat baik supaya masuk surga. Saking duitnya banyak, triliun-triliun, nggak bisa habis-habis. Sumbang gereja lah, sumbang buat itu inilah, sumbang untuk sosial lah. Supaya apa? Supaya masuk surga. Zaman sekarang, buat baik, tidak mungkin Anda masuk surga. Tetapi kalau Anda masuk ke dalam tribulasi, Anda sadar, mungkin Anda bisa sadar, oh, saya dulu pernah dengar tentang Yesus ini, Yesus ini. Dah, saya sadar. Nah, dia buat baik sama orang Yahudi. Dia lari, tidak mau join antikris, tidak mau taruh 6666. Nah, kalau dia buat baik, dia akan selamat. Dia selamat. Nah, kemudian yang keempat, siapa yang boleh tinggal? Yaitu para kudus perjanjian lama. Siapa dia? Nah, saya bisa sebut dia. Kalau saudara baca di Ibrani pasal 11 itu ya, nah, mereka Bapak Abraham, mereka Daud, mereka Nuh, yang mereka yang pokok iman dan mereka yang lain-lain. Ah, itu para kudus itu. Mereka akan tinggal di kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara. Nah, jadi ada 4 orang macamnya yang boleh tinggal di situ. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah saudara percaya atau tidak ini? Di mana Yesus akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun ini. Nah, seandainya ada yang tidak percaya, apakah mereka selamat nggak? Secara teologi pasti mereka selamat ya. Ya kan? Ya kan? Yang menyelamatkan kan Yesus Kristus yang mati di salib. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Kan masuk surga kan? Nah, kalau dia tidak percaya Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun, dia pasti masuk surga. Maksud saya diselamatkan. Tetapi no rewards. Ayo nggak percaya. Gimana? Nada reward. Nada reward. Nah, karena itulah Paulus mereka mengatakan, kita harus bekerja, harus mendapatkan hadiah ya. Harus lari, harus mencari hadiah itu ya. Ya, kita bukan hanya mau masuk surga, tapi kita juga mau dapat rewards dari Tuhan. Nah, jadi keselamatan bukan karena kamu mencari berbuat baik, mendapatkannya. Tapi keselamatan yang kita dapatkan itu adalah apa? Kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Itu. Jangan ada sombong, aku kerja berat, masa saya tidak bisa mendapat surga. Tidak, saudara. Kita tidak bisa bekerja berbuat baik untuk dapat keselamatan. Tapi keselamatan itu the gift of God. Di mana kita respon, thank you Lord, you saved me, you saved my soul from Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ. Kan gitu. Nah, tetapi rewards, hadiah adalah usaha saya. Itu rewards. Seperti atlet, yang mau dapat nomor 1, ya harus kerja usaha. Nah, itu usaha kita, pelayanan kita. Maka itu yang kemarin kan, saudara-saudara ya, Yesus telah bangkit, Yesus telah menang daripada maut dan sangat maut. Maka itu kalau bilang, ya semua pekerjaanmu tidak akan sia-sia kan? Pekerjaan apa? Pelayanan kita. Apa yang kita lakukan Tuhan Yesus, semua dicatat. Tidak akan sia-sia. Kenapa? Satu hari kita akan mendapatkan reward sesuai dengan perbuatan kita semuanya di atas bumi ini. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Kiranya kita mau, ya, mau apa? Mau berpikir ulang bahwa kerajaan 1000 tahun akan terjadi di atas bumi ini, di mana Yesus Kristus akan menjadi Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan di atas bumi ini. Apakah saudara percaya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Segala puji, syukur, hormat kami berikan kepada Engkau melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang besar yang Engkau karuniakan kepada kami melalui Yesus Kristus. Hanya dengan iman, percaya kepada Yesus, kami diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi, supaya mereka juga boleh seperti kami mengenal Yesus dan diselamatkan dan memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus. Karena dunia ini tidak bisa kami andalkan. Dunia ini penuh dengan gejolak. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Tidak bisa kami andalkan dunia ini. Tuhan, kami mohon, berikan kami hikmat surgawi, supaya kami bisa mengatur hidup kami dengan baik di bumi ini. Supaya kami tidak gampang mudah digoda oleh dunia ini. Supaya kami berjalan dalam kebenaran dan menyenangkan memuliakan Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, kami butuh uang, kami butuh pekerjaan, kami butuh dan sebagainya, kebutuhan sehari-hari. Yang bekerja, yang berusaha, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk mengelolanya, supaya Tuhan boleh memberikan berkat kepada mereka. Terima kasih. Yang studi, yang belajar dan sebagainya, pimpin mereka, supaya mereka boleh belajar dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang pimpin kami. Kami berdoa ya Bapak pada saat ini juga mengenai keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi di Amerika, saudara-saudara, sangat hati kami sangat pilu melihatnya. Tetapi Tuhan bisa pakai apa yang tidak baik untuk kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Bagi yang lain juga, supaya manusia boleh kembali kepada Engkau. Tuhan memilih Nebukadnezar supaya dia boleh menyaksikan bahwa Allah yang hidup yang hadir. Engkau memakai bangsa-bangsa lain untuk menakluk umatmu, supaya umatmu boleh sadar, supaya mereka boleh kembali bersandar, berharap kepada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang Kristen di Amerika yang cinta Tuhan. Kami tahu mereka pun sangat prihatin dengan apa yang sedang terjadi di Amerika. Mereka ingin supaya generasi muda ini boleh sadar dan kembali kepada Tuhan. Seperti sebelumnya Amerika menghadapi masalah-masalah besar, di mana mereka mengirim misionaris sehingga banyak orang mengenal Yesus dan diselamatkan. Berdoa untuk orang Kristen yang menderita di Afrika, di Nigeria, di Kongo, di Sudan. Mereka membantai manusia, khususnya orang-orang Kristen dengan semena-mena seperti binatang. Oh Bapak, kami sangat sedih melihat semua ini. Kiranya kasih anugerah Engkau berikan kepada mereka. Juga orang Kristen dimanapun yang menderita, karena iman mereka, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden dan pemerintahan kami supaya mereka memperlakukan bangsa ini sebaiknya dengan adil, tidak diskriminatif. Tuhan menolong kami, bangsa Indonesia. Terima kasih. Kami serahkan gereja kami, saudara kami dimanapun berada yang mengikut kebaktian ini. Tuhan berkati kami semuanya. Dengar doa kami Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.